Shalom, selamat pagi adik-adik Clover, Efrata. Salam jumpa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan adik-adik. Kembali, walaupun orang belajar masih dari rumah, tapi orang masih tetap diberi sehat dan kuat. Karena itu adik-adik, sebelum orang memulai pelajaran di pagi ini, kita awali dalam ibadah. Mari semua duduk dengan tenang, orang beribadah bersama dengan Bunda. Mari kita menyanyi, di sini senang, di sana senang, di rumah senang, di sekolah senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Satu lagi. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Mari adik-adik semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di pagi ini kembali Tuhan, Engkau telah membangunkan kami anak-anak PAUD Efrata, sehingga Tuhan kami punya kesempatan lagi untuk boleh di pagi ini akan memulai pelajaran kami di saat ini. Namun itu Tuhan, kami akan beribadah, mengawali setiap kegiatan kami di sepanjang minggu ini. Kami mau beribadah, Tuhan berkati ibadah kami di pagi ini. Sebentar firman-Mu yang akan kami baca pun kami dengar. Engkau memberkati firman, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari-hari yang ada di rumah, kita akan mendengarkan bacaan Alkitab yang diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27 tentang 2 macam dasar. Bunda mau baca, anak-anak dengar di rumah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu rubuhlah dan hebatlah kerusakannya. Demikian adik-adik firman yang kita sudah baca di pagi ini, dan kakak membawakan cerita. Hari ini adik-adik orang punya cerita. Kakak ada sebuah cerita sesuai dengan pembacaan Alkitab ini, di mana ada seorang yang mendirikan rumah. Tuhan Yesus adakah sebuah perumpamaan, ada 2 orang yang mendirikan rumah. Ada bikin rumah. Yang satu orang dia ada mendirikan rumah di atas batu. Di atas batu adik-adik. Dan ketika hujan turun, rumah yang didirikan di atas batu ini aman, dia tidak rubuh. Sedangkan yang satu orang, dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan ketika hujan turun, hujan banyak turun, dan rumah itu rusak atau rubuh adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang menyanyi dulu satu lagu tentang rumah. Barang siapa mendirikan rumah yang dasarnya adalah batu, bila hujan turun lalu datang banjir, lalu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dengar dan lakukan firman agar hidupmu bijaksana. Nah, adik-adik, demikian Bunda punya cerita di saat ini, bagaimana orang yang bijaksana
Dan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas batu, yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, sekarang adik-adik kita akan masuk pada pembelajaran. Namun sebelumnya orang mau berdoa belajar bersama-sama. Semua lipat tangan, orang mau berdoa mengawali pelajaran ini. Orang mau berdoa dulu. Mari kita berdoa, ucap doa belajar sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah pelajaran kami hari ini, supaya kami menjadi anak yang pintar. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini orang mau belajar. Orang mau belajar, kalau yang lalu orang ada belajar masih dengan keluarga, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Terus adik-adik lagi so belajar doa untuk ayah atau untuk papa, doa untuk mama, doa untuk kakak dan adik. Toh, adik-adik semua so belajar. Jadi adik-adik harus mau berdoa pak mama dan papa, juga pak kakak dan adik. Nah, hari ini adik-adik orang mau belajar tentang rumahku. Tentang rumahku. Sekarang Pak Bunda lihat di gambar Pak Bunda di buku ini ada gambar rumah, Kang. Ada gambar rumah Pak Bunda di buku toh. Ikan ada gambar rumah. Rumah adik-adik itu mulai dari atas dulu, di atas rumah. Ada DP apa ini? DP atap. Kang, DP atap. Tempat orang jangan dibilang ada seng. Ada atap rumah. Kemudian rumah itu ada DP apa? Ada DP jendela. Rumah itu ada DP jendela. DP jendela rumah, coba perhatikan di sini DP bentuk segi 4. Terus ini DP atap rumah berbentuk segitiga, Kang. Sana lagi DP atap. Terus di sini ada pintu. Jadi di rumah itu ada atap, ada jendela, ada pintu. Coba anak-anak perhatikan di gambar rumah yang ada Pak Bunda ini. Tuh ada seorang anak dan seorang ayah. Dorang dua ada apa ini? Dorang dua lagi membersihkan rumah. Rumah anak-anak yang bersih adalah rumah yang selalu dibersihkan. Disapu, toh? Dibersihkan, DP jendela harus dibersihkan juga, dilap. Toh? DP kaca dilap. Rumah itu disapu bersih, DP halaman rumah, DP lantai semua, toh? Nah, sekarang Bunda mau tanya, siapa di rumah jaga bantu Pak DP mama? Misalnya menyapu, toh? Menyapu lantai. Nah, seperti yang digambar Pak Bunda, ini anak ini ternyata dia ada bantu pada papa. Dia mencabut rumput, toh. Karena dia ini di halaman rumah ada apa? Ada pagar, toh. Ini anak-anak ini dia ada bantu pada orang tua, dia mencabut rumput, toh. Jadi sekali lagi Bunda mau kasih ingat Pak anak-anak, rumah yang bersih harus selalu dibersihkan. Rumah yang bersih dia ada harus DP jendela. DP jendela ini supaya itu sinar matahari mau masuk lagi, kan ada pertukaran udara di sini. Ada DP jendela, ada DP pintu. Pintu tuh orang mau keluar mau masuk dari pintu. Ada DP atap, toh. Kenapa tuh orang harus tinggal di rumah? Kan tuh orang aman di rumah. Kalau kena hujan, tuh orang aman terlindung karena di rumah ada atap, toh. Nah, anak-anak, jadi tuh orang sudah belajar. Ada rumah yang bersih berarti rumah yang selalu disapu, dibersihkan, toh. DP perabot-perabot di dalam rumah harus dicuci bersih, dibersihkan semua. Halaman rumah juga harus disapu. Toh, seperti ini. Nah, anak-anak, jadi orang di rumah juga harus membantu orang tua membersihkan seperti anak yang ada di gambar ini. Dia membantu orang tuanya, dia menyapu, dia mencabut rumput, dia membersihkan halaman rumahnya bersama dengan DP orang tua, DP papa sementara menggunting rumput. Mereka membersihkan rumah. Nah, sekarang orang menyanyi dulu lagi satu lagu, Kang. Orang menyanyi tanganku ada dua. Orang menyanyi dulu lagu. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Dua telinga saya, yang kanan dan kiri. Satu mulut saya, tidak berhenti makan. Nah, anak-anak, hari ini orang aktivitas, orang kegiatan di hari ini kita akan membentuk dari garis, kita akan membuat garis miring ke kanan dan miring ke kiri seperti yang ada pada Bunda, membentuk bentuk segitiga. Bunda dari atas mau bikin garis segitiga, garis miring untuk mau bikin dulu. Ulang miring ke bawah, miring
lagi ke kanan, kiri. Kemudian tegak garis datar. Torang mau bikin itu gambar segitiga. Kemudian lagi torang mau bikin gambar segi empat, ya. Gambar segi empat. Garis ke bawah, sini garis ke bawah. Tegak lurus, garis datar, kemudian tegak lurus menjadi gambar segi empat. Ulang lagi satu kali. Gambar tegak lurus, kemudian garis datar, kita membuat gambar segi empat. Segi empat. Kemudian kita mau garis miring. Ulang lagi garis miring. Jadi dia bentuk rumah. Jadi atap. Di sini kita mau isi akan DP pintu. Gambar pintu Gambar pintu, terus ada DP jendela. Rumah yang Bunda ada gambar di sini. Anak-anak. Jadi anak-anak nanti di rumah membuat bentuk garis segitiga dan segi empat. Garis miring, jadi dari garis miring lagi. Terus dari garis miring, garis datar. Jadi kan segitiga. Terus lagi ke bawah, garis tegak lurus, kemudian dari garis datar menjadi bentuk rumah. Anak-anak, hari ini orang pelajaran jadi membuat garis miring dan garis tegak lurus membentuk segitiga, dan juga garis tegak lurus, garis datar membentuk segi empat menjadi bentuk segi empat, dan segitiga dengan segi empat digabungkan menjadi bentuk rumah. Nah, adik-adik, demikian orang pelajaran hari ini. Orang mau menyanyi dulu satu lagu. Orang menyanyi satu lagu. Senangnya, oh senangnya bersekolah di PAUD Efrata. Di mana alamatnya? Di samping gereja Efrata Tahuna. Anak-anak yang ada di rumah, tidak lama lagi kita akan bersekolah di sekolah. Jadi nanti Bunda mau kasih informasi, orang kembali akan ke sekolah. Nah, adik-adik orang akan mengakhiri pembelajaran di hari ini. Semua berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari orang mengucap doa pulang, doa selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sertailah kami mau pulang supaya kami tiba dengan selamat. Amin. Adik-adik, walaupun orang belajar dari rumah, tapi orang ada belajar doa pulang sekolah. Sekarang orang mau ucap doa sair pulang sekolah. Sair pulang sekolah. Pulang sekolah, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, turut perintah ayah ibu, makan siang, tidur siang, tidak lupa mengulang pelajaran. Demikian adik-adik, sampai jumpa.